ที่แป้งทำมานะคะก็ได้ผลิดอกออก Seguir continuando acá, empezamos desde Ini jelas bisa gemparkan Eropa. Begini pernyataan jujur cerdas Madam Pang usai Timnas Indonesia U17 kalahkan Argentina U17 1-0 tadi malam di babak 32 besar Piala Dunia U17 2025 lewat gol tunggal Zahabi Goli menit ke-28 sampai bikin Messi dan pelatih Argentina U17 Diego Placente malu dan kecewa berat sampai ngomong gini, benarkah? Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Supporter Timnas Indonesia aksi demo besar-besaran kemarin sore sampai kantor PSSI disegel. Apakah Erick Thohir dan Arya Sinulinga mundur hari ini juga kah? Mantap, auto menang telak. Begini pernyataan bek Timnas Indonesia Kadek Arel jelang laga Timnas Indonesia U22 melawan Mali U22 nanti malam. Apakah langsung bikin mental Mali hancur? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, sebuah kejutan besar terjadi di babak 32 besar Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Aspire Academy, Qatar malam tadi. Tim nasional Indonesia U17 yang dilatih oleh Nova Arianto berhasil menumbangkan juara bertahan Argentina U17 dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Zahabi Goli pada menit ke-28. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah menyaksikan pertandingan yang luar biasa tersebut. Dalam wawancaranya dengan media internasional, Madam Pang mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi Indonesia yang berhasil mengalahkan Argentina, negara dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat. Saya sangat bahagia melihat pertandingan tadi malam. Indonesia telah mencetak sejarah luar biasa dengan mengalahkan Argentina, dan ini tentu menjadi kemenangan besar bagi sepak bola ASEAN. Kami di Thailand sangat mengapresiasi pencapaian ini. Mereka telah menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, sebuah tim yang dianggap underdog bisa membuat kejutan besar, ujar Madam Pang dengan senyum lebar. Madam Pang juga melanjutkan dengan memuji pelatih Nova Arianto yang menurutnya telah menerapkan taktik luar biasa dalam pertandingan tersebut. Saya akui, Nova Arianto benar-benar pelatih hebat. Dia tahu bagaimana menghadapi tim dengan pemain-pemain berkualitas seperti Argentina. Tim Indonesia mampu mengendalikan frustrasi lawan dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi Argentina untuk berkembang. Mereka bermain dengan pertahanan yang luar biasa, tambahnya. Mengenai langkah Indonesia yang berhasil lolos ke babak 16 besar, Madam Pang menyatakan, "Selamat untuk Timnas Indonesia, kami sangat bangga." Kami di Thailand tentunya merasa iri melihat Indonesia mencapai kesuksesan sebesar ini. Kami juga bersama negara-negara ASEAN lainnya akan terus mengadakan nobar besar-besaran untuk mendukung tim ini. Kami percaya ini adalah awal dari kebangkitan sepak bola ASEAN di dunia, ujarnya. Meskipun Indonesia kalah jauh dalam penguasaan bola, hanya mencatatkan 20% berbanding 80% milik Argentina, strategi bertahan total dan serangan balik cepat yang diterapkan Nova Arianto berhasil mengunci kemenangan gemilang.
Kemenangan ini menjadi sejarah luar biasa bagi sepak bola Indonesia dan memastikan langkah timnas Indonesia U17 ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2025. Meski sempat mendapat tekanan berat dari Argentina yang terus menguasai bola, Indonesia berhasil bertahan dengan kokoh. Bahkan, meskipun Kapten Timnas Indonesia U17 Putu Panji harus menerima kartu merah pada menit ke-57, anak-anak asuh Nova Arianto mampu menahan gempuran Argentina hingga pertandingan berakhir. Sementara Lionel Messi yang juga menjadi pendamping tim U17 Argentina mengungkapkan kekecewaannya. Pelatih timnas Argentina U17 Diego Placente juga tidak luput dari sorotan setelah memberikan pernyataan penuh penyesalan. Dalam pernyataan mengejutkan pasca pertandingan, Lionel Messi yang selama ini menjadi pendamping tim U17 Argentina mengungkapkan rasa kecewanya yang mendalam atas hasil pertandingan tersebut. Meskipun telah memberikan panduan dan pelatihan khusus pada para pemain muda Argentina, Messi merasa timnya gagal memanfaatkan peluang yang ada. Saya kecewa berat dengan hasil ini, padahal saya sudah membantu mereka dalam hal penyelesaian akhir dan mereka sudah berlatih keras untuk itu. Namun, hasilnya sangat jauh dari harapan. Saya tidak habis pikir kita bisa kalah dari negara seperti Indonesia yang mungkin secara sejarah dan tradisi sepak bola tidak sekuat Argentina. Ungkap Messi dengan nada yang sangat kecewa. Messi menyebut bahwa meskipun timnya mendominasi penguasaan bola, mereka kesulitan menembus pertahanan solid Indonesia yang hanya mengandalkan serangan balik cepat. Indonesia hanya bertahan total dan menunggu bola. Mereka tidak bermain menyerang dengan cara yang kami harapkan. Mereka hanya menunggu kesalahan kami. Tapi ini sepak bola. Kadang hasil tak bisa dijelaskan dengan logika, kata Messi. Messi juga mengakui bahwa satu kelengahan dalam pertahanan telah berakibat fatal, menghasilkan gol Zahabi Goli yang menegaskan kemenangan Indonesia. Laga terasa aneh, kami mendominasi permainan, kami terus menguasai bola, tapi hanya sekali lengah dan itu jadi gol. Itu tidak masuk akal. Kami seharusnya bisa mengatasinya lebih baik, ujar Messi. Sebagai bentuk tanggung jawab atas kekalahan ini, Messi menyatakan, "Saya memutuskan untuk mundur sebagai pendamping tim U17 Argentina. Saya merasa ini adalah langkah yang tepat, meskipun saya sangat kecewa dengan hasil ini," tutupnya. Sementara itu, pelatih Argentina U17 Diego Placente juga memberikan pernyataan penuh penyesalan atas kekalahan timnya. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Placente tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tetapi ia tetap memuji timnas Indonesia yang tampil luar biasa dengan taktik bertahan yang solid dan kiper yang luar biasa. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Argentina. Kami sudah berjuang dengan keras untuk memenangkan pertandingan ini. Kami menciptakan 20 tembakan on target, tetapi kiper Indonesia, Mike Rajasa, tampil luar biasa. Dia sangat sulit ditembus, kata Placente dengan nada penuh penyesalan. Pelatih asal Argentina itu juga mengungkapkan rasa tanggung jawab atas hasil yang memalukan ini. Kami sudah memberikan segala yang terbaik, namun tidak cukup. Saya siap menerima konsekuensi dari kekalahan ini. Jika memang diperlukan, saya siap dipecat setelah hasil yang memalukan ini, tambah Placente. Placente juga mengakui bahwa meskipun timnya mendominasi statistik pertandingan, sepak bola bukan hanya tentang penguasaan bola atau jumlah tembakan, melainkan hasil akhir yang nyata. Kemenangan Indonesia adalah pelajaran besar bagi kami. Kami harus lebih bijaksana dalam menghadapi lawan yang menerapkan pertahanan rapat dan tidak memberikan celah. Ini adalah pelajaran yang mahal bagi tim kami, ujar Placente.
Kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Argentina ini tentu menjadi momentum yang sangat membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan ASEAN. Keberhasilan mereka melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2025 membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal penguasaan bola, tetapi tentang strategi, kekompakan, dan ketangguhan mental dalam menghadapi tekanan. Kiper Indonesia Mike Rajasa yang menjadi pahlawan dengan banyak penyelamatan gemilang serta Zahabi Goli yang mencetak gol penentu kemenangan akan menjadi sorotan di pertandingan selanjutnya. Dengan tekad yang kuat dan semangat juang yang tinggi, Timnas Indonesia U17 kini siap menghadapi tantangan besar di babak 16 besar. Sejarah baru telah tercipta dan dunia sepak bola kini akan menantikan apakah Indonesia dapat melangkah lebih jauh lagi dalam Piala Dunia U17 2025. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh negara ASEAN yang kini semakin diperhitungkan di kancah sepak bola dunia. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Puluhan supporter yang tergabung dalam Ultras Garuda menggelar aksi protes di depan kantor PSSI Jumat kemarin. Mereka menilai tata kelola sepak bola nasional tak kunjung menunjukkan perbaikan dan meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta Exco PSSI Arya Sinulinga mundur dari jabatannya. Dalam aksinya, massa memblokade seluruh akses masuk menuju kantor PSSI dengan merantai pagar dan pintu gerbang. Aksi ini disebut sebagai bentuk kekecewaan atas sejumlah kegagalan program pembinaan serta prestasi tim nasional dalam beberapa ajang internasional terakhir. Para pendemo menilai lemahnya kepemimpinan federasi telah membuat perkembangan sepak bola Indonesia stagnan. Mereka menyebut kegagalan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu indikator buruknya pengelolaan federasi. Langkah yang krusial mengambil sebuah pilihan yang kami anggap sangat mencederai dan sangat banyak upaya dalam rangka melemahkan prestasi Indonesia, khususnya gagalnya dalam Piala Dunia tahun 2026. Kawan-kawan sekalian, hari ini harapan seluruh masyarakat Indonesia terhadap bagaimana bersihnya federasi, terhadap bagaimana komitmen federasi dan dalam rangka untuk perbaikan persepak bolaan nasional. Kawan-kawan sekalian, bahwa bobroknya PSSI hari ini itu dilandasi mungkin dari beberapa faktor-faktor yang kemudian kita anggap sebagai upaya-upaya dalam rangka melemahkan sepak bola kita. Selain menuntut mundurnya pimpinan PSSI, massa juga mendesak adanya reformasi menyeluruh di tubuh federasi agar sepak bola Indonesia tidak terus terpuruk. Menjelang akhir aksi sempat terjadi ketegangan antara massa dan aparat kepolisian yang berjaga saat demonstran merantai akses masuk gedung. Meski demikian, situasi dapat kembali terkendali dan massa membubarkan diri secara tertib. PSSI tidak menurunkan timnas senior Indonesia di FIFA Matchday kali ini. Sebagai gantinya, timnas U23 akan melakoni laga uji coba melawan Mali sebagai bagian persiapan menatap SEA Games 2025 di Thailand pada bulan depan. Uji coba ini menjadi bukti keseriusan Garuda Muda mempertahankan medali emas cabang olahraga sepak bola SEA Games. Di SEA Games 2023, timnas Indonesia U22 bersama pelatih Indra Sapri berhasil menyabet medali emas di partai puncak dengan mengalahkan Thailand. Pelatih Indra Sapri kembali menangani timnas U23 di SEA Games 2025 Desember mendatang. Menilai Mali menjadi lawan yang tepat bagi Garuda Muda mengasah kemampuan. Kalau kita bicara ranking, tentu mereka lebih di atas kita, dan kami menganggap ini adalah pertandingan uji coba yang mungkin levelnya sedikit lebih berat, dan kami memang menginginkan itu. Dan semua pemain dalam kondisi siap untuk pertandingan besok melawan Mali, dan semoga kita bisa menunjukkan yang terbaik dan bisa menunjukkan
bahwa kita adalah tim yang kuat dan semoga bisa memenangkan untuk laga besok. Terima kasih. Indonesia Muda akan 2 kali menghadapi Mali, yakni pada tanggal 15 dan 18 November mendatang. Timnas Indonesia U22 melakukan latihan terakhir sebelum menghadapi tim asal Afrika, Mali U22, pada laga persahabatan FIFA Matchday yang akan digelar 2 kali, yakni tanggal 15 dan 18 November 2025 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Latihan yang berlangsung di Stadion Madia ini diikuti sebanyak 33 pemain, termasuk 3 pemain yang kini berkiprah di Eropa, yakni Ivar Jenner, Dion Marks, dan Mauro Zilstra. 2 laga uji coba lawan Mali menjadi bagian dari persiapan dan tolok ukur bagi Timnas U22 dalam mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2025. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengungkapkan, dirinya dan pelatih percaya diri untuk membawa Timnas U22 berlaga di SEA Games 2025 dan berharap bisa kembali mempersembahkan medali emas. Saya sudah bicara dengan Coach Indra Sapri, beliau confidence untuk membawa anak-anak ini, dan ya teman-teman tadi sempat lihat kan bagaimana kondisinya. Mudah-mudahan tidak ada yang cedera, semua stabil seperti sekarang. Nah, harapan kita nanti di SEA Games Thailand akan mengulang kembali medali emas. Itu kan harapan masyarakat, harapan pemerintah akan sama. Tetapi tetap butuh dukungan dan doa dari masyarakat. Usai 2 laga tersebut, Garuda Muda selanjutnya akan terus digembleng untuk mematangkan strategi dan kekompakan jelang gelaran SEA Games 2025. Nantinya pada akhir November mendatang, Indra Syafri akan memilih 23 pemain yang akan ia bawa untuk membela Timnas Merah Putih ke ajang SEA Games Thailand. Rumor terkait calon pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia Senior kini semakin kencang berhembus. Sejumlah nama sudah dikaitkan oleh pecinta sepak bola Indonesia, bahkan muncul 5 nama calon pelatih untuk menahkodai skuad Garuda. Kini salah satu nama yang tengah gencar dikaitkan adalah mantan pelatih Timnas Uzbekistan Timur Kapadze. Sosok berusia 44 tahun itu baru saja meloloskan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026 sebelum akhirnya menyatakan mengundurkan diri dari kursi pelatih. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali akhirnya memberikan tanggapan terkait kabar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini PSSI belum menerima nama calon pelatih baru untuk Timnas Garuda. Iya, kita mendengarkan beberapa nama, tapi sampai saat ini kami di Esko belum mendapatkan informasi apapun, karena di mekanisme organisasi itu selalu kalau ada keputusan penting harus kita putuskan lewat Esko. Ada mekanisme yang bagus yang kita pernah jalankan saat menentukan Sintayong dulu. Ya, ada aspirasi, ada 2 waktu itu, ada Sintayong, ada Luis Milla. Nah, kemudian dua-duanya ini secara bergantian diminta untuk memaparkan di depan Esko. Akhirnya waktu itu zaman Pak Iwan Bule Esko memutuskan, oke, kita putuskan Sintayong. PSSI sendiri berharap kursi pelatih Timnas Indonesia akan segera terisi, yang tentunya juga harus melewati mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan. Nantinya mekanisme yang akan dipakai adalah seperti saat penunjukan Sintayong, yaitu setiap nama yang dicalonkan harus melakukan presentasi di depan Exco PSSI. Pemain diharapkan menjaga kondisi agar tetap prima hingga waktu keberangkatan. PSSI menegaskan Timnas U23 adalah salah satu cabang yang direkomendasikan untuk berangkat ke SEA Games menyusul hasil review dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya sudah bicara dengan Coach Indra Sapri, beliau confidence untuk membawa anak-anak ini, dan ya teman-teman tadi sempat lihat kan bagaimana kondisinya. Mudah-mudahan tidak ada yang cedera, semua stabil seperti sekarang. Nah, harapan kita nanti di SEA Games Thailand akan mengulang kembali medali emas. PSSI mengingatkan bahwa target medali emas memang tinggi, namun masih realistis. Melihat potensi pemain muda Indonesia saat ini, tim pelatih mengaku siap memaksimalkan seluruh persiapan agar Garuda Muda dapat kembali mempertahankan gelar. Nama Timur Kapadze disebut-sebut menjadi salah satu kandidat pelatih baru Timnas Indonesia.
Namun, PSSI menjelaskan proses penentuan pelatih masih berjalan dan belum ada nama yang resmi masuk dalam pembahasan Komite Eksekutif atau Exco. Kita mendengarkan ya beberapa nama, tapi sampai saat ini kami di Exco belum mendapatkan informasi apapun, karena di mekanisme organisasi itu selalu kalau ada keputusan penting harus kita putuskan lewat Exco. Oke. Nah, kalau sudah ada, pasti teman-teman akan diberitakan. Sehingga saya tidak bisa memberikan respon apakah itu benar atau tidak, karena kami di Exco belum menerima itu. PSSI menegaskan proses pencarian pelatih baru akan menggunakan mekanisme yang sama seperti saat menentukan Sintayong beberapa tahun lalu. Setiap kandidat akan diminta menyampaikan paparan langsung di depan Exco demi proses yang transparan dan terbuka. Ada mekanisme yang bagus yang kita pernah jalankan saat menentukan Sintayong dulu. Ya, ada aspirasi, ada dua waktu itu, ada Sintayong, ada Luis Milla. Nah, kemudian dua-duanya ini secara bergantian diminta untuk memaparkan di depan Exco. Akhirnya waktu itu zaman Pak Iwan Bule ya, Exco memutuskan, oke, kita putuskan Sintayong. Nah, untuk yang ini saya kira kita akan lakukan proses seperti itu sehingga semuanya menjadi transparan dan kita tahu tentang pilihan kita itu dan semua Exco terinformasikan. Hingga kini PSSI belum menerima daftar resmi kandidat dari Badan Tim Nasional atau BTN. Mereka memastikan begitu ada nama masuk, PSSI akan segera membahas dan memastikan proses penilaian berjalan secepat mungkin. PSSI pun menegaskan proses penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati dan terbuka. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke temanmu ya.